Bisa dibilang eh dulu Alex Munster mau ngikutin caranya Theo untuk Yes. membangun emosi lo kembali. Ya mungkin dia berguru, makanya kenapa si Theo bisa bebarengan. Itu tanda tanya juga kan. Kenapa pada saat Alex Munster cuap, si Theo juga cuap. Nah, Hmm. pertanyaan itu, ada apa dengan kalian kan gitu? Oke. Kenapa? Tapi semua pernyataan lo yang dari awal soal Theo itu bercanda apa serius tadi? Hah? Ya anggap aja bercanda lah. Enggak bercanda. Enggak, itu soalnya udah kalau gue lihat dari Ya lu bisa nilai sendiri itu gua serius apa enggak. itu soalnya gue kenal sama Ahong emang udah lama banget, pokoknya lama banget dari mantan istri yang dulu sampai ke sekolahan anaknya, kita makan mie ayam bareng, nggak pernah seemosi ini sama orang gitu. Ya. Jadi maksud saya, lu orang siapapun itu belajar gitu, jangan mencampuri urusan orang lain. Iya, Jadi setuju sih. urusi urusan sendiri masing-masing lah. Saya punya kesalahan, saya tidak terlepas dari kesalahan, saya punya kelemahan, saya mengakui itu. Tetapi yang berhak menghakimi saya bukan hakim, Tuhan saya yang berhak. Gitu loh. Jadi bukan kalian manusia, bukan fans saya, bukan netizen, bukan haters, bukan. Apalagi juga bukan Alex Munster. Gitu. Gue setuju sih soal nggak usah lah kita Tapi membahas keluarga orang. tapi sorry ya, apa yang terjadi dengan Alex Munster sama saya itu adalah masa lalu ya. Jadi saya bukan mau bikin Alex Munster itu merasa gimana enggak. Enggak. Jadi Alex Munster ada kebaikannya, ada sisi baiknya yang Alex Munster lakukan dan saya nilai. Lu mungkin bisa lihat di sini kalaunya. Gue juga ini tadi nanyain ke lu karena konfirmasi. Maksudnya kita kan nggak tahu yang kejadian sebenarnya apa. Ternyata kan gue baru tahu kalau sampai menyangkut keluarga gitu. Gue baru tahu asli. Dan gue juga gue nggak tahu lu pernah ngomong di media mana lagi mungkin, dan gue baru dengar sendiri kalau lu emang sudah berpisah dengan mantan yang dulu. Bukan. Jadi gini, perceraian itu merupakan suatu hal yang tabu. Iya. Tetapi saya tidak mau hal yang tabu itu atau perceraian itu digunakan sebagai senjata untuk menyerang saya. Gitu. Jadi maksud saya bukan manusia yang sempurna, saya juga masih punya kelemahan, saya punya kesalahan, saya masih manusia biasa gitu. Jadi orang yang bercerai bukan berarti dia itu pendosa gitu maksud saya. Jadi jangan menghakimi saya sebagai seorang pendosa, apalagi bilang saya star syndrome. Si itu tahu dari mana? Yang ngomong gue star syndrome nih, gue mau nanya nih. Si itu tahu dari mana? Kalau gue star syndrome, gue aja keluar dari rumah nggak bawa apa-apa. Uang aja sepeser pun gue nggak punya. Terkenal dari mana? Orang cuma ngomong gue terkenal. Iya terkenal. Uang ada nggak? Kagak ada. Segitunya kok? Iya. Jadi jangan menganggap orang terkenal itu punya uang. Enggak juga. Atau orang yang terkenal, orang yang punya uang itu terkenal. Enggak juga kan. Orang terkenal belum tentu, orang yang punya uang banyak belum tentu terkenal, bener? Orang terkenal belum tentu juga dia punya uang banyak. Kalau dia misalkan orang terkenal itu penggunaan uangnya besar, pemasukannya sedikit, ya jeblok. Nah, jadi jangan menghakimi orang dengan berpikir, oh dia sudah terkenal, oh dia sudah punya penghasilan dia nggak tahu besar. diri, udah lupa diri gitu. Dia sudah lupa diri gitu. Oh bro, lu mesti ingat gitu loh, diri lu tuh siapa? Siapakah Anda yang berhak untuk menghakimi saya? Nah, gitu. Jadi tolonglah jadi manusia itu standar-standar aja gitu loh. Saya tidak akan mengganggu Anda, begitupun juga jika Anda tidak mengganggu saya. Saya akan menghormati Anda jika Anda menghormati saya. Gitu ya. Nah, simple. Itu hukum sosial. Itu hukum sosial. Jika Anda menghormati orang lain, maka hormat itu akan datang juga kepada Anda gitu. Itu. Lu nggak menghormati orang lain, jangan harap lu akan dihormatin. Lu nganggap rendah orang, ya nggak heran kalau orang lain akan anggap rendah lu. Karena lu nggak menghargai orang. Betul. Nah, saya seumur umur kagak pernah ya mau hina orang, mau ngerendahin orang, nggak pernah. Cari musuh nggak pernah. Sampai saya disewor sama Theo, jujur, saya tidak melakukan perlawanan hingga jadwal ditentukan dan saya sewor untuk menaikkan rating saya. Tuh dicatat ya, menaikkan rating. Setelah
setelah saya kalah, karena pada saat saya ngomong itu bersifat apa ya? Konten YouTube saya untuk Cywar menjatuhkan Theo emosinya, menurut saya itu sebenarnya tidak pantas, tetapi saya perlu itu untuk menaikkan rating. Nah, setelah saya kalah, ya saya hapus. Oh, dihapus loh? Saya hapus. Oh. Karena nggak sebanding dengan penghasilannya sama orang menilai siapa saya gitu. Maksud saya, orang tidak kenal saya tetapi berani menghakimi saya. Orang nggak kenal saya tetapi bilang saya sombong, arogan gitu banyak. Padahal itu digunakan hanya untuk menaikkan rating agar konten YouTube saya naik, benar? Nah, pada saat konten YouTube itu bersifat negatif, lebih baik saya turunin jika tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan, kan? Jadi nggak perlu menanam kebencian gitu, maksud saya nggak suka itu. Jadi sesuatu yang bersifat benci, sesuatu yang bersifat provokasi, bikin orang gimana saya nggak mau. Lebih baik saya hapus gitu. Padahal viewernya udah 300 lebih atau 500 ribu? Saya lupa berapa. Udah ada 300 ribu lebih, udah ada. Cuman saya 300 ribu atau 500 ribu gitu, udah ada gitu. Cuman saya melihat tidak pantas, nggak sebanding dengan Ahong gitu, maksudnya. Orang kan Ahong kenalnya baik. Ahong kenalnya baik, ya. Jadi nggak pantas gitu. Nah, itulah yang memutuskan saya adalah penghasilan nggak seberapa, tapi yang ada image gue jadi jelek. Image jadi jelek. Bukan pencitraan nih, bukan pencitraan, karena siapa saya adalah saya sesungguhnya. Tetapi pada saat di konten YouTube, saya kan di kamera. Saya bisa bertindak atau beraksi seperti apa yang saya mau. Di depan kamera. Tetapi tidak menjadi diri saya sendiri, saya juga bisa kan. Nah, tetapi jika kemudian hari saya menilai bahwa nggak pantas, seorang Ahong itu bukan seperti ini. Daripada saya bikin malu, maksudnya bikin malu begini. Saya tidak pernah dididik sama pelatih saya nggak pernah dididik sama orang tua saya untuk merendahkan orang lain. Itu tidak boleh, dan itu paling pantang gitu. Jadi pada saat saya war seperti itu aja, itu bukan hanya dari haters, tetapi dari orang-orang Institut Jiu-Jitsu Indonesia saya sendiri itu komplain ke saya gitu. Jadi kok lu gini jadinya gitu. Begini sih, sedangkan mereka tidak paham bahwa saya melakukan ini untuk ini berjualan sebenarnya gitu kan. Nah, jadi kan ya kan bebas dong, namanya Cywar. Namanya Cywar, dan saya melakukan Cywar itu dalam batasan-batasan yang sudah ditentukan. Ditentukan apa? Ya, jadwal bertanding sudah ada, ya akhirnya saya bikin Cywar. Sebelumnya lu cari, gua kagak ada saya itu membalas Cywar dari Theodorus Ginting, itu satu. Yang kedua, saya ngebalesnya itu Theo ngebacot apapun di Instagram, ya saya nggak pernah balas. Saya balas kemarin yang Alex Munster mulai bacot, kok saya mikirnya gila ya lu orangnya, gua diemin makin jadi gitu. Jadi udah gua ambil inisiatif sendiri gini. Oke, gua balas deh, lu mau ribut di Instagram, ribut cecetan, ya gue ributin. Tahu Theo ngomong apa? Enggak. Gitu dong. Masa sih? Ya, tanya orangnya, manusianya. Kalau dia berani ngomong jujur ya. Nah, rencana gue Sabtu mau ketemu Theo nih. Ngomong jujur lu. Ada di Instagramnya. Gitu dong. Kan gue jadi semangat. Oh, berarti dengan kata lain dia untuk menaikkan juga dong? Dia mau gue emosi. Bukan konten juga seperti yang lu bikin mungkin? Bukan masalah konten. Bukan konten Instagram dia kan jelekin gue. Iya. Gue balas dong. Dia balas. Gue tentang dong. Ribut aja di situ. Padahal gue paling malas. Ribut itu gue paling doyan bak-buk. Dah selesai. Gue kagak doyan ribut di sini. Jari gue tuh gede. Susah. Ngetiknya susah, Pak.
Biasa gue pakai mesin tik. Waduh, zaman dulu orang dulu susah emang. Iya. Orang dulu. Gue biasa pakai mesin tik, disuruh ngetik pakai begituan, gue males. Sumpah. Enggak, ini yaudah. Kita selesaikan masalah ini. Berarti lu udah nggak ada saling benci-benci di antara dua orang itu. Dua orang siapa nih? Itu yang tadi sebutin. Sama Theo. Theo dan Alvin. Theo mah masih. Sampai sekarang. Sampai mati gue iya. Gue nggak bilang. Gue hanya bilang, gue tidak merendahkan orang lain, tetapi gue nggak bilang kalau orang yang ributin gue, yang rendahin gue, akan gue temenin. Kagak. Kan gue nggak ngomong. Gue cuma bilang gue tidak akan merendahkan orang. Tetapi orang yang merendahkan orang lain nggak mau gue temenin. Dan dia juga nggak mau kali gue temenan sama dia. Masa sih? Hah? Siapa tau mau tiba-tiba jadi sahabat deket gitu kan? Paling dia mau jadi pacar. Terus bolong. Kita lupain masalah ini. Sekarang gimana? Kok? Gue kan sempet kenal sama anak-anak. Sehat-sehat semua anak-anak. Anak sehat. Anak sehat. Saya sebagai ayah, tetap sebagai ayah. Jadi harus diingat untuk teman-teman juga. Jadi begini. Bekas istri ada nggak? Ada lah. Ada. Bekas anak ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi apapun yang terjadi dalam hubungan pernikahan kalian, perceraian yang terjadi, rumah tangga yang rusak, berantem segala macam, bla 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 bla, ya anak tetap anak. Apapun yang terjadi, kiamat sekalipun anak, gitu loh. Jadi anak gua butuh gua saat itu juga, gua datang langsung. Kalau gue punya pintu aja langsung gue datang ke sana tuh. Jebret tuh. Nah, masalahnya kan gue mesti naik motor dulu, Pak. Jadi gue naik motor dulu. Dekat dari sini, Pak? Ya lumayan dekat. Nggak, jadi maksudnya gini. Kapanpun anak-anak gue ngebutuhkan gue pasti selalu ada. Itu satu. Yang kedua, gue selalu menyiapkan waktu untuk anak-anak gue. Gue boleh hancur rumah tangga, tetapi bukan berarti hancur hubungan dalam pertemanan, hancur dalam hubungan persahabatan gitu itu enggak. Jadi udah kelas berapa anak-anak sekarang, Pak? Anak-anak kelas 4 sama kelas 5. Ini udah mau masuk kelas 6 nih. Berarti masih WFH sekolah di rumah terus berarti? Iya. What the fuck. Salah ya. Ini bahaya nih Om udah tadi. Yang di sini ada sudah sekolah anaknya sini? Yang di sini sudah sekolah juga N1. Nursery. Oh, iya. Cewek cowok? Cewek. Semua cewek dong berarti? Cewek semua, makanya gue lagi bikin cowok. Oh, kemarin jadi kan nggak siapa tau kalau gue nggak bisa sanggup bikin cewek kan, nggak sanggup bikin cowok, tolong bikinin sama dia. Mudah-mudahan kamu dapat anak cowok lah ya kan? Udah cewek semua apapun, 3. Apapun, kalau gue sih enggak, gue apapun yang dikasih sama Tuhan, ya gue terima gitu ya? Nggak masalah. Cewek apapun cowok nggak masalah. Itu namanya apa ya? Cinta terhadap anak itu nggak bisa dibedakan berdasarkan gender. Iya, gue inget banget waktu pertama kali ketemu kamu tuh gue diajak makan mie ayam. Di mana? Carrefour ya, Bang? Bukan di Indogrosir. Indogrosir ya? Gila tuh enak banget mie ayamnya. Masih ada nggak tuh kira-kira? Nggak tahu tuh PSBB kali ya. Enggak, dulu setelah gitu. Nggak tahu. Masih ada dulu. Itu enak, mie ayamnya asli enak banget, harus cobain tuh. Lo endorse dong. Hah? Enggak, itu enak banget. Enak kok. Mie ayamnya beda soalnya dari yang lain. Tempat-tempat jual mobil juga kan di situ. Indomie bini gue lebih enak bikinnya. Padahal cuma Indomie sama. Beda bro. Beda. Indomie, semua orang masak Indomie mah sama kan? Gue bisa ngomong Indomie bikinan bini gue enak. Kenapa? Ya kan bikinnya pakai cinta, Pak. Ih, sedap. Beda, Pak. Ini nggak. Lu boleh serius. Gue biasa ya. Semua Indomie gue cap sama kan? Iya. Namanya bikin Indomie ya Indomie cuma bikin gitu doang. Jadi udah makan klep, selesai kenyang paling lagi. Masalahnya makan bini gue punya Indominya. Gue sampai itu sendok gue jilat-jilatin. Saking enak gitu ya? Saking enaknya. Apa saking takutnya kalau nggak habis? Nih bikinin dia nih. Kasih dia bikin rasain nih. Kasih dia bikin bener nih, bikinin nih. Enak. Udah. Belum 2 kali. Saya lagi diet kayak kamu. Mau tanding. Lu sumpah lu harus cobain dia punya. Masalahnya enak banget. Enak ya? Padahal cuma Indomie, tapi enaknya setengah mampus. Tapi gue lihat di Instagram lu sekarang endorse terus isinya ya. Itu emang ada yang
ngasih langsung atau emang kebetulan istri yang cari? Jadi gini, kita sedang menggalakkan yang namanya tagar UMKM. berbuat baik esok hari. Jadi kaki gua ngangkat. Daripada ngongkong kan? Daripada ngangkang enggak. Jadi gini, berbuat baik esok hari. Jika hari ini tidak bisa berbuat baik, kita berbuat baik besoknya. Besok nggak bisa, besoknya lagi lu berbuat baik. Nah, maksud saya adalah kita di sini saling membantu untuk teman-teman kita yang terdampak COVID karena waktu itu kan nggak bisa berjualan segala macam. Nah, kebanyakan teman-teman di luar itu kan yang beralih jadi jual makanan. Nah, saya hanya menerima endorse gratis bagi UMKM yang terkena dampak COVID karena saya ingin membantu. Saya tidak bisa memberikan misalkan bantuan yang besar, tetapi hanya sebatas misalkan posting di Instagram saya bisa membantu mereka, itu sudah melakukan perbuatan baik. Tapi setelah lu posting ada yang bilang meningkat penjualan? Meningkat. Berarti gue bisa dong? Bisa, siapapun bisa. Karena bini gue juga jualan soalnya. Siapapun bisa bro. Jadi maksud gue kita juga gini, kita terkenal misalkan centang biru, itu udah mantap tuh. Iya, saya centang biru gitu misalkan ya. Tapi kan centang biru itu kan juga mesti dipergunakan sebaik-baiknya. Dimana pada saat kita bisa membantu orang, why not? Kenapa enggak? Ya bantu sebisanya. Jika nggak bisa bantu, lu mau ngapain? Lu nyapuin rumah orang itu juga nggak apa-apa. Yang penting lu bantu. Oh iya, lu bantu orang-orang, lu dapat rezeki lebih banyak kan? Iya. Di TV lebih banyak. Bener nggak? Bener. Udah tuh gue dapat makan gratis lagi. Nah tuh. Jadi ada berkat tersendiri. Jadi maksud saya begini, jika kita membantu orang lain, niatnya adalah membantu, orang lain akan menilai juga, wah kok orang baik juga ya ternyata, dikirimin makanan. Nah, saya dibilang pencitraan. waktu saya bagi-bagi sembako, dibilang sama Bapak Alex Munster, maaf Pak. Sebutin lagi, udah selesai tadi. Bukan, enggak, gue ada kebaikan dia mau gue ucapin, gue belum ngomong. Enggak, pencitraan, dia bilang. Enggak, saya mau menjelaskan sesuatu kebaikan yang hendak kita kabarkan ke orang-orang adalah gini, bukan pencitraan. Jadi kita bikin video, kita bikin YouTube, kita bikin Instastory gitu, tujuannya bukan untuk pencitraan, tetapi melainkan tangan saya cuma 2 nih Pak. Tetapi jika saya sudah bisa membagikan video Instastory bahwa tolong dong bantuin gue untuk berbagi dengan sesama, berbuat baik esok hari. Otomatis tangan gue yang 2, karena lu punya tangan, nyebar kan? Lu berbuat baik sama orang lain juga kan? Nah, lu juga melakukan postingan itu. Orang lain melihat. Jadi mudah-mudahan jika kita bisa memberikan dampak yang positif terhadap orang lain juga akan memberikan dampak positif terhadap orang lainnya lagi. Iya, jadi tek kan, menguntungkan sama kan? Menguntungkan sama, intinya ya kita hanya bisa melakukan sebatas apa yang bisa kita lakukan. Kita dibilang kaya-kaya amat juga kagak, ya kan? Butuh uang juga butuh, ya kan? Tapi selagi kita masih bisa berdiri, selagi kita masih bisa berusaha untuk membantu orang, why not? Itu aja. Jadi bukan karena pencitraan, tetapi intinya adalah mari berbuat baik esok hari, di mana tangan saya cuma hanya kemampuan 2, tetapi jika dibantu sama teman-teman bisa membantu meringankan penderitaan atau teman-teman yang terdampak COVID-19. Nah, tentang Alex Munster, maaf nih gue pengen jelasin. Alex Munster ada baiknya juga. Nggak tahu karena dia udah insaf atau udah ini ya. Karena tahu gue nggak ngeladenin sih. Jadi mohon maaf nih, gue pengen ngomong. Alex Munster ada, gue nggak tahu tuh Instagram itu yang kalau ada pertanyaan apa gini-gini nih. Tahu gue. Ada satu netizen yang ngomong sama Alex Munster gitu. Oh, yang sama Cina. Ya. Kapan lawan Ahong Cina lagi? Hancurin kepalanya bang. Ya. Saya menilai bahwa jawaban Alex Munster itu mengagetkan saya. Itu jawabannya. Ya kan, lu baca sendiri kan. Apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, apa yang ditulis oleh Alex Munster. Ya itu sebenarnya Alex Munster seperti itu. Seperti itu ya. Itu Alex Munster yang benar. Itu Alex Munster yang benar. Kalau teman-teman mau tanya, kalau teman-teman mau nanya, Alex Munster aslinya, ya itu. Gitu. Yang dia bilang hancurin tuh orang Cina, hancurin tuh orang Cina kepala. Hancurin kepala bapak kau, hancurin. Dia bilang gitu. Jangan rasis bro. Jangan rasis bro. Justru Alex Munster
bisa menjadi contoh untuk orang lain atau membenarkan sesuatu yang salah menjadi benar. Maksud saya mengarahkan orang lain kan. Itu kan rasis. Tapi Alex Munster bisa memberikan dampak positif di mana yang saya nilai adalah Alex Munster seperti itu sebenarnya. Itu Alex Munster yang asli ya? Itu Alex Munster yang asli gitu. Jadi teman-teman juga jangan berpikir bahwa Alex Munster itu sesuatu orang yang nggak benar, nggak. Saya percaya apa yang Alex Munster lakukan terhadap saya itu dia punya tujuan tersendiri yang saya nggak bisa ngomong, saya nggak tahu apa, tetapi ya kita hargai gitu. Maksud saya. Jadi jangan, ya kembali lagi kan, kita nggak bisa menghakimi dia dong. Nggak bisa. Gua aja nggak mau dihakimin. Iya. Jadi gua nggak bisa hakimin dia. Lebih baik memanusiakan manusia gitu mungkin itu. Jadi ya itu benar kan, si Alex Munster memanusiakan saya. Iya. Betul. Saya memanusiakan dia kembali. Betul. Nah, hormati orang lain maka orang lain akan hormati itu. Nah, ini kita udah nyampe di akhir-akhir lah. Tadi lu udah ngomong udah sehat segala macam, udah bisa muku, udah bisa gue lihat juga udah banyak private. Kapan jadwal tanding lagi? Ya, udah dijadwalkan belum? Jadwal tanding saya. Jadwal tanding saya tidak tahu. Karena jadwal tanding saya direbut lawannya oleh Theodorus Ginting. Tadinya memang lawan siapa? Windri Patilima. Jadi nggak jadi? Nggak jadi, karena Windri Patilima pasti lebih cari title fight dong. Bulan apa tuh tadinya dijadwalin? Agustus tahun ini? Agustus tahun ini. Tapi dari segi tangan udah sehat, udah nggak masalah? Atau masih ada linu? Udah bisa? Gue udah bisa. Mobil? Nggak gitu, nggak. Nih bahaya nih. Ini bukan Ahong yang sesungguhnya ini. Enggak, Ahong sesungguhnya itu pecicilan. Tapi tidak bermaksud untuk merendahkan orang. Iya. Yang penting kita itu anggap santai aja. Setelah Windri gagal, ada dijadwalin lagi ya sama yang lain? Mungkin sama siapa? Andika atau sama siapa? Saya nggak tahu. Cuman saya nunggu aja deh. Saya akan fight. Pokoknya selain dengan Theo dan Andika Mamesa. Itu. Saya akan fight selain dengan Theo atau Andika Mamesa dalam waktu dekat ini. Saya maunya mereka lakukan aja jadwalnya peringkat 1 ketemu sama champion, jangan champion ketemu sama peringkat 3 atau peringkat 4. Nggak pantas. Kalau menurut lu kira-kira yang lu pengen lawan dalam waktu dekat ini siapa? Gue mau lawan Max Metino. Waduh. Bung Max Metino. Kenapa dia? Enggak, gue mau lawan dia. Aktor. Kok main film gimana katanya film? Oh iya dong. Itu rezeki juga tuh. Itu rezeki nomplok. Enggak, itu kan jadi gini. Itulah keunggulan dari misalkan kita itu ada di One Track, ya kan? Jadi ada manajemennya juga yang untuk ngatur. Jadi kan One Track ada kerjasama juga dengan Gundala, ya itu. Gundala, Sri Asi gitu-gitu kan ada. Lo main di situ? Kagak, jadi tukang sapu. Iya dong, ayo. Berarti pas nanti Sri Asi lo ada dong? Ada dong. Sebagai penjahat pasti? Bukan. Tukang pegangin itu tuh. Enggak, soalnya lu nggak pantas jadi penjahat kok. Muka-muka lu tuh nggak pantas jadi penjahat soalnya. Gua film bioskop yang terakhir kemarin yang Santa Claus dari Jakarta, itu gue jadi penjahat. Iya nggak pantas tuh, gue liat nggak pantas kan. Gue cocoknya jadi bencong. Ya kan? Nggak cocok jadi penjahat. Cocok dong. Nggak cocok jadi penjahat, nggak cocok jadi orang baik. Cocoknya jadi bencong. Aduh. Saya kan Cherry Bell. Iya, gara-gara gue pakai lagu Cherry Bell tuh. Jadi banyak ya? Netizen ngomongin katanya apa. Pada gagah gini loh. Ya kita kan menampilkan yang terbaik untuk menghibur teman-teman yang sedang tegang-tegangnya. Kita turunin tensinya. Ya enggak, jadi maksud gue gini. Ya itulah netizen ya Indonesia gitu. Maksud saya jangan menilai seseorang itu dari kita nganggap remeh orang. Jadi kita nganggap remeh orang dengan keluarin lagu-lagu yang seperti itu gitu. Enggak, sebenarnya tidak ada tujuan untuk merendahkan, tidak ada tujuan untuk bikin sesuatu yang nyakitin perasaan, tidak. Ya
otak dia orang aja tuh yang beranggapan saya itu begitu ya, otak dia orang aja yang konslet, maksudnya otak Ya emang udah begitu dari sononya tuh. emang dari sononya. Emang jelek niatnya udah. Kita kencing berdiri aja dibilang kencingnya jongkok. Makanya emang netizen rata-rata gitu. Namanya juga netizen. Jelek, pokoknya apa yang dilakuin jelek aja pokoknya gitu. Iya. Emang tugasnya dia sih emang gitu. Ya emang dia juga jelek masalahnya. Kalau dia cakep, jadi orang yang akhlaknya baik. Cakep aja masih banyak yang nyela kok. Siapa ya? Banyak kan kayak artis-artis gitu Untung gue cakep, gue nggak pernah dicela sama orang. Gue seringnya mah bukan disela, disenggol. Waduh. Orang cakep kayak gue disenggol, lu bayangin, senggol bacok. Wah, ngeri. Enggak, jadi netizen ya susahnya itulah ya. Saya melakukan yang namanya tuh icebreaker adalah untuk menghibur para penonton yang ada di One Pride agar nggak stres juga gitu. Jadi bukan untuk merendahkan, untuk menghina, bukan. Lagu Cherry Bell saya pakai, kenapa? Ya, gue untuk menghibur lu orang. Kalau lu orang menganggap bahwa itu sesuatu hal yang buruk atau yang negatif atau yang merendahkan orang lain, ya saya mohon maaf, itu aja. Tapi tidak akan merubah itu. Ketika lu nanti tanding lagi, lu akan pakai musik-musik seperti itu atau berubah dengan Ahong yang lain? Gua rencananya mau pakai lagu Rembo. Tapi tetap dengan Ahong yang fun, dengan Ahong yang ya nggak Ahong yang cool gitu. Enggak, gua rencananya nanti nih pas masuk dari mau masuk entrance-nya. Gua turunnya langsung pakai itu, teman. Seling gitu. Ser. Jadi gue udah di atas duluan tuh, di dekat lampu-lampu. Rubu, Ahong, Rubu, saya badan lu gede. Gue lompat jatuh, mati. Ya gak jadi tanding dong. Gak jadi tanding. Nggak tetap saya tetap akan hadir di One Pride Arena sesuai dengan karakter saya, pecicilan, lucu-lucuan, ya enjoy aja gitu. Nggak ada yang berubah dari kau. Karena orang mau menilai buruk saya, terserah. Emang lu gaji gue? Tapi lu terserah lah ya. Dewek lu, iya suka-suka lu. Jadi maksudnya, gue mau bikin lu jadi bener aja, belum tentu diri gue bener. Bener. Iya kan? Gue pengen bilang lu, udah lu jangan gitu, gini. Siapa gue hakimin lu? Jadi gue nggak ada hak buat hakimin lu. Tapi ya, gue juga berharap sih, lu orang juga jangan hakimin gue, karena siapa lu? Kita nggak berhak menghakimi sama orang lah, ngapain gitu. Hakim aja minta izin dulu buat hakimin kita. Ini hakim minta izin dulu. Hakim pertandingan maksudnya. Iya. Ya, ini udah berapa jam nih kita ngomong? Hampir sejam, 55 menit gua ngobrol sama Ko Ahong, banyak cerita yang lama banget gua ketemu sama dia. Cerita yang seru sampai termasuk perseteruan di antara segitiga bermuda ini. Dan sekarang ketahuan, mungkin kalian bisa menilai sendiri siapa yang benar, siapa yang salah. Gue di sini tidak bermaksud untuk memprovokasi Ko Ahong. Gue hanya mengklarifikasi apa yang terjadi di antara mereka. Jadi tidak perlu mencari kebenaran dan tidak perlu mencari kesalahan. Intinya jalanin aja hidup lu masing-masing. Enjoy aja gila. Enjoy aja gila kata Ko Ahong. Gitu enjoy aja seperti. Jadi kalau yang ditanyakan oleh Bung Rifki ini adalah mencari konfirmasi atau ini sebenarnya kita hanya ngobrol-ngobrol biasa aja, cuman ngobrol-ngobrol biasa yang sekiranya mungkin di dalamnya ada informasi-informasi yang bisa disampaikan ke teman-teman yang ada yang nonton gitu loh. Betul. Jadi bukan untuk membangkitkan emosi siapa seseorang. Jadi kalau yang emosian maafin. Kalau berasa emosi maaf ya. Tidak bermaksud seperti itu. Nanti juga gue rencananya akan ketemu sama Theo untuk ngobrolin sesuatu juga. Enggak, gue percaya masalahnya Bung Rifki ini bukan orang yang manas-manasin orang. Dia aja nggak suka panas. Iya, panas banget di sini. Fluid panas men, parah. Makanya, jadi kan ibaratnya ya, gue percaya bahwa apa yang lu lakukan adalah untuk konten YouTube, bukan untuk membangkitkan emosi seseorang, membangkitkan emosi gue, bukan. Enggak. Tapi kita hanya berbicara, ngobrol santai. Ya, yang bisa sambil kasih informasi lah. Tapi kalau ada yang tersinggung, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau nggak dimaafin, ya bodo amat. Mohon maaf lahir batin. Enggak, kalau nggak dimaafin bodo amat. Biasa kan, kalau saya menyinggung, saya minta maaf. Iya, kalau nggak tersinggung ya nggak apa-apa. Enggak, kalau nggak dimaafin, ya bodo amat. Gitu. Jadi,
Jadi gitu aja ya. Itu aja udah. Paong udah berapa banyak subscriber YouTube, Bang? Bantu gua ya, Paong ya. Supaya jadi naik tolong punya gua. jangan lupa di like, subscribe, and share. Rifki punya YouTube-nya, siapa tahu bisa nanti kalau dia dapat berkat kan gue juga kebagian berkat. Nah, itu benar. Berbagi dengan sesama itu yang diajarin kan. Betul. Sampai ketemu lagi di ngobat. Ngobat itu adalah ngobrol bareng temen. Gue pikir nanti ada yang ngobat. Hari ini episode Rudy Ahong Gunawan. Nanti sampai ketemu lagi. Kalau ngomongin yang ngobat, gue takutnya ada yang tersinggung lagi. Jangan. Udah sampai ketemu lagi. Ciao. Bye.